Selamat datang kembali lagi bersama Eva Rekring. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Amin. Nah, kita analisa emas. Harga emas di sekitar 2018 ya. Terus dia lagi menguji namanya trendline ya. Dia dalam trendline. Habis itu berusahakan breakout ya. Kalau dia breakout ada potensi mau uji lagi namanya 2030 resisten ya, atau di sekitar 32 atau 33 dia akan uji sekali lagi ya. Terus di sini kita bisa lihat trend lainnya warna biru, berarti dia sudah cari high low. Habis itu dia mau cari high lagi ya. Kalau dia gak bisa, ada potensi dia ke bawah lagi ke demand selanjutnya. Oke, di sini kita dorong supply-nya karena di sini ada supply, jadi susah dia break ya. Oke, di sini ada demand. Oke, begini. Oke. Semalam dia sempat naik karena di sini ada zona supply, habis itu dia mulai ke bawah lagi, dia turun ke bawah sekitar 2002 karena di sini ada demand, didorong ke atas lagi ya, dorong lagi pada akhirnya dia mulai rejection, mulai break di sini, langsung dia naik ke atas, naik sampai naik ke 18. Ternyata di sini ada zona supply, jadi dorong lagi. Di sini ada support juga ya, di sini kecil-kecil ada support. Oke. Dia mulai di break buat base nya, habis itu juga atas ya. Sekarang saya lihat satu memang dia sudah break di sekitar 2005, habis itu dia lanjutkan naik ke atas. Ini base nya, berarti di sini ada support di 2012, dia pertahankan dia. Habis itu dia sekarang lagi uji ke atas. Kalau uji atas sudah mulai jenuh, ada potensi uji ke bawah ya. Oke, sekarang kalau kita bahas fundamentalnya yang EMC semalam itu ya, bisa jadi sudah soft ya, karena inflasi sudah meredah. Jadi mereka perkirakan bahwa ke bulan selanjutnya ketemu emisi naik suku bunga bisa jadi bertahan ataupun nggak ada naik suku bunga lagi. Jadi sudah tenang lah ya. Jadi perlu ingat ya, kalau menurut saya walaupun EMC sudah naik suku bunga atau bertahan, itu belum tentu emas di sana lebih tinggi ya. Karena market ini kan dia perlu ada kepentingan masing-masing ya, beberapa sektornya. Mungkin ada yang jual, ada yang beli ya. Jadi emas mungkin bisa bertahan naik, nggak mungkin bisa naik sampai lebih tinggi selagi belum ada news ya, kecuali news ya. Semua perlu news ya, semua perlu news. Walaupun udah sub, belum tentu dia bisa naik tinggi. Pasti kan ada beritanya positif untuk emas, ada juga bisa negatif ya. Oke, karena emas ini bukan sembarangan gampang digoreng juga ya, karena butuh benar-benar ada ketakutan atau apa baru bisa membawa emas naik ke atas ya. Kalau kita secara analisa teknikal, memang sekarang dia sudah dekat di zona supply. Kalau selama dia tidak bisa dipercaya supply, otomatis akan dia turun ya. Market situ ada cari high, ada cari low. Setelah cari high selesai, dia akan cari low ya. Efeknya tetap ada, tapi beberapa hari nanti udah hilang juga, dia gak selalu ada ya. Oke, sekarang kita lebih bahas ke teknikal. Dia fundamental sekarang udah mulai ada tenang ya. Kalau perbankan sudah mulai tenang ya, emas pun mulai tenang ya. Jadi
teknikalnya nggak dilawan terus. Terus kalau kita lihat trendline besar ya, trend besar gini ham. Oke. Oke, kayak gini. Nah, berarti kan masih di tengah-tengah ya. Berarti low-nya masih belum ketemu nih high low nih. Apakah di sini? Nah, kalau pilotnya sih di sini ya, tapi belum. Dia masih masih enak, masih adem-adem dia di atas 2000. Ya, 2000. Ada lagi 18. Oke. Oke. Sehingga kira-kira begini ya, masih bullish. Terus kita di 4 jam ya, 4 jam masih cari high, daily masih cari high, weekly-nya masih cari high ya, boleh masih kuat ya. Kalau ini satu-satunya sih, kalau saya 2000 dia pecahin dia ke 2000, di bawah 2000 ada potensi ketemu lagi namanya 1180 ya. Ini trennya satu kali, kalau dia pecah dia ke 1080 itu sakwe. Kalau dia turun lagi ke 60, nah itu udah tanda-tanda ganti tren atau sambung tren. Sekarang masih belum ya, masih panjang for newsnya ya. Oke, mari kita analisa dulu emasnya di sini. Oke, silakan. Sell sekarang kita harus ganti ya, di sekitar ini kan ada 33 di sini ya, 33 mungkin saya ganti 37. Ini tetap sama nih, saya gak ada perubahannya. Bisa ganti 37 ya. Terus ini saya ganti sini kan ada 28 nih, 28 sama 37. Saya ganti 33 aja, 31 1. Kalau di sini saya ganti 21 24. 20 ada 122 2024. Oke, selnya high-nya di 2024 ya, karena sini ada supply terakhir bahwa 24 sama 32 ya, sekitar 33 lah, 33. Empat 32 40 ya, 30. Kalau buy-nya ada sekitar 2000, sini dia sempat 2006 ya, dia sempat di 2002. Sini ada 20, selanjutnya sekitar 1092. Di sini ada support ya, sekitar 91 nih. Selanjutnya di sekitar 10 2 ini ada 87 88. Kita ganti 88. Terus di sini ada terakhir 80 ya,
Saya ada supply support terakhir 60, kita gantikan aja. Oke. Habis itu apa lagi ya, ada perubahan peluang 3, 5, 2, 5, 7, 4, 5. Oke, sekarang harga emas ya, gold daily-nya sell-nya di 2040 sampai 2050, medium risk-nya di 2032, sama high risk-nya di 2024 ya. Terus buy high risk-nya di 2002, medium risk-nya di 1091, low risk-nya di 1098 atau 80 ya. Karena dia ini agak berdekatan karena harga sudah di 2018 ya, di 2018. Ini dia lagi mengujikan sekali namanya resisten selanjutnya ya. Jadi ini kalau seandainya dia tidak bisa pecah, ini ada terjadi pola namanya hand and shoulder ya, bearish seperti begini ya. Kalian bisa lihat, sebenarnya sih aku lihat 2021 sebenarnya udah berambil sell ya, tapi kalau high risk ya, tapi saya nggak sarankan lebih high risk ya. Yang ini kita lihat di sebelumnya sini ya, di sini kan ada rejection, ada reject ya, sekitar 2020 gitu, 20 dan 21 situ. Jadi sini sekarang dia sempat naik ke 19. Kalau dia tidak bisa tembus dengan sebelumnya, di sini ada potensi jadi hell and shoulder ya, di sini. Nah, di sini kuncinya. Terus ada yang tanya gimana cara entry di sini ya, saya kasih tahu dulu. Di sini kan ada 2247, 257. Ini kan contoh nih, sekarang harganya di 2017 nih, 2017 oke, 2017. Nah, berarti kalau dia di 24 itu kan resisten, berarti 28 nih, 2008 itu support. Oke, kalau harga turun di 2008, artinya kita lihat apakah di 2008 itu supportnya kuat atau tidak. Kalau seandainya support kuat, ada tanda rejection atau ada reversal ya, jadi boleh buy. Kalau seandainya kita lihat di 2008 kayaknya bisa pecah, jadi jangan ambil buy, bisa ambil sell ya kalau merasa pecah. Kalau tak bisa melihat support pecah, lebih baik jangan entry ya. Oke, kita cek dolar ya. Intinya semalam udah banyak transfer di low risk-nya juga ya, 2026 ya. Waduh, dalam juga ya, berapa pip nih ya, sekitar 200 pip juga ya. Yang penting harus sabar menunggu momennya ya. Intinya harga sudah ada, planning harga sudah ada ya. Mau saya di situ ya tinggal pantau dulu apakah boleh masuk atau tidak ya. Kalau merasa belum yakin jangan masuk ya. Kalau feeling sudah bilang belum yakin jangan masuk ya, tunggu yakin dulu ya. Seperti kalau high risk-nya tidak yakin ya udah medium risk aja dulu setup selanjutnya. Nah, planning B kalau nggak yakin ya udah low risk aja, di situ ditunggu ya, nggak usah buru-buru ya. Training itu butuh kesabaran juga. Oke, emas sudah selesai, mari kita ke dolar. Oke. Oke, dolar udah turun, udah dekat support lagi ya. Nah, ini udah ke support. Nah, ini support ya. Oke, ini udah kelihatan ada bottom, double bottom. Apakah dia ada potensi mau ke atas? Uji lagi resisten. Oke, ini kita nggak pakai lagi.
Nah, di sini support, tebal dikit. Oke. Jadi sekarang supportnya di sekitar 101 sama 102 sekian. Nah, apakah dia ada gairah untuk naik lagi? Kalau nggak ada, dia akan ke bawah lagi, ya. Oke. Walau ini sekarang dia ke kanan, ya. Tapi saya perlu adjust dulu sementara. Ini taruh kanan, saya akan adjust dulu. Sekarang saya akan ganti trend lainnya seperti begini. Oke, seperti begini ya. Oke, habis itu kita cek minyak. Oke, nah, sesuai yang ditunggu-tunggu ya, tunggu-tunggu ya, minyak sudah di harga 83.400 ya. Dikit lagi nih ya, dikit lagi sudah mau dekat trend lainnya, trend line high-nya ya. Sini, di sini ada satu lagi ya, saya ganti dulu satu. Oke. Nah, kalau harganya udah dekat trend line sesuai planning kita di sini ya, di sekitar 44.985 udah boleh ambil sell ya. Training planning dia berarti dia sudah terlalu high, waktunya dia turun ya. Ini masih belum, udah hampir dekat, jadi sabar-sabar lagi, semoga ada rezeki ya. Naik sekitar 84 atau 85 di situ, sekian kita ambil sell di situ ya. Jadi perlu modal agak banyak dikit lah ya. Kalau saya pribadi sell, mungkin saya agak pasang SL sih ya. Sama yang kecil-kecil 001 aja, main planning long aja. Oke. Gimana dengan Bitcoin? Oke. Bitcoin kan sempat dia naik ke 300-500 ya. Nah, saya pernah sampaikan bahwa sell di 30.500 sempat dia turun ke 29.600 ya, lumayan juga. 1000 poin. Oke, dia agak naik sampai atas. Dia mana buat base nya? Oke, Bitcoin ini ada sebuah tanda-tanda nih. Oke, saya akan buat nih. Ini masih dalam jebakan nih. Oke, antara dia mau lanjut tinggi atau dia mau lanjut ke bawah. Oke, segini ya, ini Bitcoin. Oke, kita lihat news dulu ya, newsnya hari ini. Saya kasih bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita lihat ada news apa lagi. Oke, mana USD. Oke, ada new VVE sama klaim pengangguran ya. Ini termasuk penting juga. Terus kita lihat. Oke, PP itu apa? Perubahan harga barang jadi dan jasa dijual oleh produsen tidak termasuk makan dan energi. Ya, kalau harga lebih besar bagus untuk dolar ya. 0,2 kalau kita bandingkan 0,2 ya. Ada positif ada negatif juga ya. Kalau dia kebanyakan hijau ada potensi. Cuma ini perlu hati-hati ya klaim penganggurannya juga ya. Kayaknya dia kebanyakan terbalik ya.
Kalau dia biasa dia hijau ya, memang di sini tuh saya kalau kalau kurang pikiran bagus untuk mata uang ya. Kadang kebanyakan saya lihat kalau dia hijau kebanyakan emas naik loh. Kalau dia merah emas turun loh ya. Jadi saya nggak tahu. Beberapa kali ini news pengangguran ini selalu dilawan. Tapi kali ini saya nggak tahu apakah dilawan atau diikut ya. Jadi yang penting perlu hati-hati aja. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.